Jadi persis dia di lemak-lemaknya ini. Nah ini kita potong terus. Oh, dipotong terus. Iya, sampai mana nanti? Ada nggak perubahannya setengah inci? Kita cek. Ya. Ini dia. Ya. Potong lagi. Kita cek. Masih bagus. Ini. Kita potong lagi. Nah, kalau misalnya nanti katakanlah kasusnya itu orang tua gitu ya, pas bentuknya itu tidak bulat gitu ya, itu kita potong, kita ambil untuk pemeriksaan PA supaya apa yang kita lihat ini nampak nanti secara mikroskopis, dan secara mikroskopis nanti mereka udah bisa hitung itu berapa persen penyempitan itu. Kalau misalnya itu 70% ke atas terjadi penyempitan, itu sudah bisa dipastikan bahwa penyebab kematiannya itu. Gitu. Nah, karena ini pembuluh darah ini mengaliri jantung ini semua, maka kita periksa juga. Nah, setelah itu kita periksa. Nah, ini ya septum inilah yang perlu kita cek. Kita potong sesuai dengan garis otot ini. Nah, jadi makanya kalau seperti ini kita potonglah seperti dendeng. Oh, ini dendengnya dokter melalui maksudnya Septum inilah. septum itu. Nah, septum inilah kita. Tetap arah anterior. Ya, dari sini. Pokoknya dia mengikutin, nggak boleh beginilah ini. Ini kan aliran apanya? Seratnya itu. Ngikutin seratnya itu. Nah, ini. Ini untuk menemukan infak. Iya, kita kan mau tahu. Ini kan seperti ini kan beginilah normalnya. Iya, benar. Nanti kalau misalnya ada impak baru, dia justru lebih gelap. Kalau dia lebih lama impaknya, justru dia lebih terang. Kuning cenderung putih. Oke. Ujian nasional kayak gini juga. Ya kalau ini mau ditanya, kalau katanya nanti kita kan nggak tahu tuh. Oh ya. Ini kalau inilah otot si jantung. Coba Anda kerjakan otot si jantung. Katanya ini kerjakan. Nah, setiap kita kerjakan, apa nilainya? Apa yang setelah kita kerjakan, apa yang kita nilai? Nah, kita menilai adanya perubahan warna pada otot jantung ini, pada impak yang baru, perubahan warna menjadi lebih gelap, perubahan dan impak yang baru dan yang baru gelap lebih lama akan cenderung warna kuning keputihan. Nah, sampai di sini habis tugas kita. Nah, kalau misalnya nanti ada yang kita curigai, kita potong di situ. Kita cek nanti daerah mana dia kira-kira itu. Kalau dia septum, kalau dia misalnya di daerah di otot bagian depan ini, ya kita bilang lah berarti itu kan pokoknya di sini nanti kan. Nah, kita potong di sini. Kita buat laporannya nanti itu otot ventrikel kiri bagian depan. Nah, itu pemeriksaannya, dan itulah kalau misalnya ada kelainan. Nah, habis itu selesai. Makanya kalau begitu harus otopsi, ya ini seperti ini deh modelnya. Ada kira-kira yang belum jelas? Ada nggak kira-kira? Terus terang aja, bilang, kami aja nggak pernah diajari seperti itu. Terus terang aja bilang, tanya aja yang lain. Anda nggak diajari, nggak pernah. Pulang. Jadi apa yang gue bilang ini, inilah persis buku ini ya. Ini standarnya ya dokter. Nah, jadi kalau selama ini kalau aku lihat soal otot ini, yang penting dibawa dari katup, nggak begitu dalam itu nanti. Harus sebelah belakang. Karena supaya jangan terganggu, pekerjaan kita di depan. Nah, begitu. Ya.
Karena ini standarnya dari UI, kita ngikutin itu. Nah, saya kira itu jauh lebih baik. Kurasa kalau ini nanti kalian nggak paham, kalau ini nanti ujiannya ya nggak ada masalah lagi. Apa yang saya bilang tadi ikutin aja gitu. Saya kira ada mantap lah. Ada kira-kira yang perlu dipertanyakan? Pas. Belum ada. Delta Yin. Kalau misalnya kan dia bentuknya yang asli kan begini Delta Ya. ini apeknya kan? Ya. Ini apek. Jadi kalau kita dalam posisi potong tetap usahakan begini. Jadi kalau kita mau ngambil dari sebelah sini kita muter ke sini. Ya kita bisa muter, kita juga bisa putarkan begini lah. Kalau misalnya kita kan sulit begini, begini. Tapi yang penting ini selalu di atas. Nah, asal pertama kali kita katakan begini, itu udah betul. Waktu udah ngerti itu. Apa arah berempat gitu. Nah, Iya. kenapa begini kita buat pertama kali? Karena kita kerjanya di atas. Putih ini Kita akan memotong ini. septumnya itu di atas. Ya. Tetapi ingat, jangan nanti kalian terburu-buru untuk mengotopsi. Ini jantung secara keseluruhan kita nilai dulu. Jangan cepat-cepat ke dalam. Secara utuhnya ini kita nilai dulu. Bisa kita lihat apakah ini membesar. Kalau membesar nanti diukur dengan beratnya, dengan bandingkan dengan tangannya si korban. Kemudian ada nggak kira warna-warna yang aneh-aneh gitu kan? Nah setelah itu baru kita mulai itu tadi. Ya. Nah, saya kira kalau nanti udah angka normal itu udah hafal semua, saya kira itu yang paling mungkin mau ditanya. Nah, berapa normalnya? Karena kalau kita nggak tahu bagaimana orang sehat, bagaimana dia bilang ke orang sakit? Nah, bagaimana kita menilai jantung ini apakah ada kelainan atau tidak? Kalau normal itu kita tidak tahu. Dari ukuran yang normal Nah. enggak dokter. Ya. Berarti kita rubah. Ya, jadi kita lihat ini gimana ukurannya, besarnya, kemudian warnanya, kemudian bisa juga kita lihat ya konsistensinya. Apakah ada pengerasan, perlunakan? Ini kan apa namanya normal ini? Kenyal. 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 Ya, kenyal. Itu laporkan. Kenyal. Kan bisa aja ada Kalau keganasan. kecil gini dia berarti ini septumnya dokter. Iyalah, Ya. iyalah, nggak sebetulnya. Hmm? Ini ininya dia, ini. Buka dulu. Tak bisa bang buka. Ini sebetulnya. Yang mana dokter? Ini. Yang arah ke apek itu ya dokter? Nah, Ada. Ada? Ada kayak gini juga di manusia kan dok? Ada kantong untuk kebu itu dilihat oli apa ya tuh air apa? oh bisa Di di dalam kantong jantung tuh. kita lihat lah nanti apanya. Air jantung. Iya. Apa namanya? Dari kenyum. Apa? Pembungkus jantung ini pada manusia. Cairan jantung. Perikardium. Perikardium itu pembungkusnya. Pembungkusnya. Nah, cairan itu dokter. Cairan jantung. Cairan jantung. Jantung. Oh ini masih apa yang Bukan Masih- bukan. Oh bukan, itu di paru-paru bang. Dokter teringatnya apa? Cairan jantung. Cairan jantung. Aduh, ini hanya teringatnya ya. Kemarin tuh ada kasus anak Unair kan dokter. Jadi memang gambaran jantungnya itu seperti ini kan. Jadi ada katanya tanda khas korban tenggelam, stain apa ya kemarin ya? Buka dulu apa tuh ya? tenggelam. Iya dokter. Kalau tenggelam ya cuman lihat apanya lah. Darah di atrium kanan dan atrium kiri. Bandingkan. Enggak dari luarnya ini Bentuknya dokter. nih? Oh, katanya ada kasnya ya. Ya. Iya. Kasnya itu kalau Ini kan misalnya dok, ini kan dokter. Nah ini kan dokter. apa itu? Oh, Hah? ini yang di lingkaran ini tak? Iya. Itu. Jadi saya tanya ini apa yang mau dinilai di sini? Katanya itu Kalau yang bisa persis dia gini. Kita melihat nanti otopsi adanya gumpalan darah di atrium. Kenapa?
karena terjadi fibrilasi ventrikel pada kasus drowning di air tawar. Kalau di air laut nggak ada. Ini dibilang standing aorta khas pada drowning. Standing itu apa tuh? Standing aorta. Apa itu standing? Perubahan Secara makroskopis. makroskopis ya dokter. Kemerahan di dinding aorta sisi dalam. Kemerahan maksudnya ini merahnya sih, dinding aortanya ini merah. Iya, tapi ini yang dimunculkan dokter. Ini yang tadi. Masih utuh begini ya kak? Iya ini. Masih utuh dalam. Iya lah, mana dia? Ini belum dibuka betul. Mana? Nggak nampak. Kan belum dibuka. Iya lah, begitu katanya nanti coba Mereka kita bilang perhatikan. kalau itu standing aorta. Ya, belum pernah pula kita lihat di literatur itu. Terang aja. Yang ada itu ya tadi. Sudah kita buka ya baru kita lihat orangnya. Ya, kalau dia masih baru kita ambil darahnya. Darah di atrium kanan dan di atrium kiri. Bandingkan dia. Pertama berat jenisnya beda. Bedanya apa? Nah kalau dia air laut, kanan itu lebih besar. Kiri itu lebih besar. Kita ngikutin ininya aja kiri. Berat jenis kiri lebih kecil kalau dia itu di air tawar. Kalau air laut dia lebih besar. Dengan sana gitu, dengan dibandingkan itu. Kemudian elektrolitnya juga begitu. Nah, kemudian tadi ada gumpalan darah, itu tandanya ventricle, fibrilasi ventricle. Nah, selain itu nggak ada pemeriksaan, nggak ada. Baru ditambah lagi pemeriksaan paru-paru. Nah, paru-paru juga nampak jelas beda di air laut dan air tawar. Air laut itu besar sekali paru-parunya karena udem paru. Kalau di air tawar nggak ada terjadi. Nah itu, makanya perlu tahu kita mekanisme matinya orang di air tawar dengan air laut. Jadi tadi dokter apa kalau yang mati di air asin atau air laut, yang atrium kirinya lebih kecil, lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Nah, lebih besar. Elektrolitnya lebih besar, berat jenisnya juga lebih besar, semua lebih besar. Sebelah kiri. Iya. Sesuai dengan berat, dengan konsentrasi air laut dan air tawar juga beda. Konsentrasi air laut itu kan lebih besar. Jadi patokannya kiri lebih besar daripada kanan. Ya udah, pegang jantung masing-masing. Apalagi itu pemeriksaan tambahnya ya. Kalau dari degradasi itu ya nanti kita cek lagi di literatur. Nah, kalau paru-parunya nanti itu tadi ada yang nama ballooning pulmonum. Itu pulmo pada orang-orang yang mati di air laut itu besar sekali sehingga kadang-kadang dia kontur IgA itu nampak di situ. Karena yang terjadi di sana adalah udem paru. Nah, tahu kalau mekanismenya? Orang masuk ke air laut. Udem paru ya? Air laut itu menarik air. Gitu loh, menarik air. Air di dalam vaskular itu masuk ke paru-paru, ke alveolinya. Sehingga orang ini tidak bisa bernapas akibat alveoli itu diisi dengan air laut. Nah, mekanisme kematian dari ini agak lebih lambat daripada fibrilasi. Kalau fibrilasi itu cepat, karena fibrilasi. Makanya orang di air tawar itu 5 menit mati, kalau di air laut 8 menit baru mati. Kecuali ya kalau misalnya orang udah biasa pakai scuba apa segala macam, ya mungkin 10 menit pun belum mati gitu ya. Karena memang dia kadang-kadang lama dia penyelam gitu ya, penyelam. Ada kan orang yang nyari ikan pakai tembak itu, udah di berapa kali pasang dia baru keluar. Udah nembak, masuk nembak lagi gitu. Padahal kita 1 kali itu udah ngas-ngosan gitu ya. Karena dia udah terlatih. Nanti kan nonton film Jet Li aja, Jet Li. Latihan masuk ke air gitu kan.
Ayo, pegang. Mat, kau kan udah pintar, kau yang kecil aja ya. Kurang ya? Udah nggak apa-apa. Tapi ya, tapi ya. Tapi semua cuma 4 menit. Kurang. Hah? Kan 6 kan? Bang, potong bang. Udah potong loh. Ini sebelah di sini. Ya ada tutup aku bawa pulang. Aku Jangan. Ya aku belajar di rumah. Nggak ada loh. Nah, sebentar 2 benar-benar. Ini tanah ini. 1. Ya, kenapa? 1, 2, 3. Ini mana satu lagi? Ini pasti satu. Isinya disorot. Limanya ya bu. Iya, 6 ini sama ini 6. yang udah dipakai. Ini satu lagi. Iya, Iya. Pasnya kan? pas. Tadi ketutup itu. Ayo biar maksudku kita pengen ngomong dokter kan bilang. Iya, ngomongnya yang penting aku nih. Iya. Tahu deh. Tahu melakukannya, nggak bisa ngomongnya. Siapa itu Adrian? Ya kan pas kan dokter itu yang bilang kita lakukan. Ayolah sama-sama semua biar nggak bolak-balik. Kena ini tuh. Ini apa ini? Tembak. Iya, gelap. Iya sorry lah nggak sengaja tadi itu. Mana kurang? Dok, Udah. dok teh. Bilang lah dok kami potong yang mana. Ini kami melakukan dokter harus tahu. Dokter melihat dulu kalau